Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah tetap ceria walau corona. Allahu Akbar. Siapa kita? 5. Siapa kita? 5. 5A. Keren, keren, keren. Konsentrasi. Konsentrasi. Oke, materi untuk pagi hari ini kita mulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pembelajaran yang kelima. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas pembelajaran yang keenam. Pembelajaran yang keenam kita akan menyinggung 3 mata pelajaran sekaligus. Mata pelajaran pertama tentang bahasa Indonesia, mata pelajaran yang kedua tentang PPKN, dan mata pelajaran yang ketiga tentang SBDP. Untuk itu silakan Anda keluarkan buku tema 6. Silakan dikeluarkan. Buka halaman 29. Bapak memulai dari mata pelajaran PPKN terlebih dahulu. Silakan dibuka halaman 29. Kita dengar dan simak cerita tentang halaman 29. Tanggung jawab warna negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah sepatutnya kita memahami tanggung jawab kita bagi Indonesia. Tanggung jawab itu artinya adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan. Itu makna dari kata tanggung jawab. Baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan secara bersama orang lain. Jadi Bapak ulangi lagi. Tanggung jawab itu artinya adalah keadaan untuk menerima akibat dan perbuatan. Kalau kita melakukan sesuatu, kita harus bertanggung jawab. Jangan sampai tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang maksud dengan tanggung jawab. Selanjutnya, tanggung jawab sebagai warga negara harus dilaksanakan dengan melakukan hak dan kewajiban. Di semester 1 kita sudah menyinggung ini tentang hak dan kewajiban. Siapa yang tahu apa arti dari kewajiban? Ya, terus? Kewajiban adalah suatu hal yang kita harus kerjakan untuk mendapatkan hak. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan untuk mencapai hak. Itu arti kewajiban. Betul jawabannya? Tepuk tangan dulu dong untuk Heru. Apa pula yang dimaksud dengan hak? Siapa yang tahu? Gayatri, apa arti hak? Sesuatu yang kita terima setelah melakukan kewajiban. Oke, hak itu adalah segala sesuatu yang kita terima setelah melakukan kewajiban. Betul? Tepuk tangan untuk Gayatri. Jadi kita sudah mengetahui secara garis besar hak dan kewajiban itu dia sejalan, tidak bisa terpisahkan. Sebagai peserta didik, apa kewajiban kamu yang harus dilakukan? Belajar yang baik. Hak kamu apa sebagai peserta didik? Mendapatkan ilmu dan nilai yang bagus. Ini hak kamu. Kamu sudah mengetahui itu. Kita lanjutkan dulu. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Apa itu Undang-Undang Dasar? Segala sesuatu yang mengatur apa? Mengatur sikap warga negara Indonesia. Kalau tidak ada undang-undang, maka aturan tidak akan tercipta. Jadi kita diatur oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk-bentuk tanggung jawab mudah sekali kita temui di sekitar atau di lingkungan tempat tinggal kita.
Nah, kita ambil contohnya. Pak polisi lalu lintas bertanggung jawab mengarahkan pejalan kaki untuk menyeberangi zebra cross dan memastikan kendaraan berhenti sebelum zebra cross. Tahu zebra cross? Tahu. Apa itu zebra cross? Ya, Logi. Tempat nyebrang apa? Tempat menyeberang jalan bagi pejalan kaki. Jadi zebra cross itu warnanya apa? Hitam putih. Nah, diambil dari kata zebra. Tahu hewan zebra? Tahu. Nah, coraknya hitam putih. Ini diatur oleh bapak polisi. Kalau laki-laki namanya bapak polisi. Kalau perempuan? Polwan. Polisi wanita. Adakah orang tuanya yang bekerja sebagai polisi? Ada? Oke, ini bapaknya atau ibunya? Bapaknya. Ini bapak atau ibu? Bapak juga. Nah, jadi salah satu pekerjaan seorang polisi itu adalah mengatur lalu lintas atau disingkat dengan lalin gitu. Kita lanjutkan lagi. Adapun pejalan kaki dan pengguna kendaraan itu bertanggung jawab untuk mengikuti arahan polisi lalu lintas tersebut. Kita sebagai masyarakat yang melewati jalan ini atau jalan lalu lintas itu harus bertanggung jawab. Apa tanggung jawab kita? Mematuhi aturan lalu lintas. Tidak hanya sekedar lewat begitu saja. Orang yang memiliki kendaraan dia harus bertanggung jawab, harus memiliki syarat-syarat baru bisa menunggangi sebuah kendaraan. Apa contohnya yang perlu dimiliki? SIM. Apa itu SIM? Surat izin mengemudi. Kemudian juga harus memiliki STNK. Apa itu STNK? Surat tanda nomor kendaraan. Itu arti STNK, surat tanda nomor kendaraan. Kalau di Padang ini nomor kendaraannya dengan apa inisialnya? BA, ya, plat BA. Kemudian apa lagi yang perlu dimiliki? Menggunakan helm bagi pengendara roda 2. Kalau bagi pengendara roda 4 menggunakan apa dia? Sabuk pengaman atau safety belt. Nah, itu yang harus dimiliki. Baru dia bisa melajukan kendaraannya di lalu lintas. Kita lanjutkan lagi. Jika tidak, kecelakaan lalu lintas dapat terjadi. Dengan demikian, menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Jadi tanggung jawab itu bukan hanya sebagai pengendara saja, tetapi juga bertanggung jawab orang yang mengatur lalu lintas tersebut, yaitu polisi. Polisi dan masyarakat harus sama-sama bertanggung jawab. Apa tujuannya? Supaya tidak terjadi laka lantas. Apa itu laka lantas? Kecelakaan. Kita lanjutkan. Warga negara Indonesia bertanggung jawab untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya. Hafal Pancasila? Ada berapa jumlah Pancasila? 5. Kita coba dulu. Pancasila. Yang satu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua? Yang ketiga? Indonesia. Yang keempat? Kerakyatan yang dipimpin dalam permusyawaratan. Yang kelima? Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nah, kita lanjutkan dulu. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dengan menghargai dan menghormati mereka yang berbeda keyakinan, dengan keyakinan kita sudah termasuk mengamalkan nilai sila pertama. Apakah keyakinan itu hanya berupa agama Islam saja? Tidak. Keyakinan di Indonesia itu terbagi berapa? 6. Sudah 6. Kalau dulu 5. Yang sekarang sudah 6. Yang pertama agama apa? Islam. Yang kedua? Kristen Protestan. Yang ketiga? Kristen Katolik. Yang keempat? Hindu. Yang kelima? Buddha. Yang terbaru? Konghucu. Kamu tahu nggak kitab-kitabnya? Belum tahu ya? Nah, ini nanti cerita ulang supaya lebih tahu lagi. Nah, yang kedua, Pancasila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
beradab, tercermin pada sikap saling peduli antar sesama. Kita sebagai manusia harus saling peduli. Jangan mementingkan diri sendiri. Harus saling peduli. Nah, lanjut. Kemanusiaan yang adil beradab ini tercermin pada sikap yang saling peduli satu sama lain. Yang ketiga, persatuan Indonesia dicerminkan pada sikap menghargai perbedaan budaya. Budaya banyak loh. Ada suku, ada ras, ada warna kulit, ada agama, ada bahasa. Banyak loh jenisnya. Nah, adapun pengamalan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, gitu ya. Ini dicerminkan menghargai pendapat. Jadi setiap manusia itu pendapatnya berbeda-beda. Walaupun berbeda pendapat, kita tetap harus saling menghargai. Makanya ada istilah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jiwa. Nah, gitu. Dan yang kelima, itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti apa? Dicerminkan pada sikap berlaku adil dalam kehidupan sehari-hari. Harus adil. Tidak boleh berat sebelah. Kita sebagai warga negara harus adil. Di mana bisa dimulai? Di tengah-tengah keluarga. Kalau ada makanan, bagilah dengan adik atau bagilah dengan kakak. Jangan makanan adik kita rampas, makanan kita sembunyiin, kayak seperti itu. Tapi kebanyakan seperti itu. Keadilannya masih belum dicantumkan di dalam keluarga. Nah, 5 sila tadi itu harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari supaya timbul sikap bertanggung jawab. Sampai di sini paham?